Kepada Ibu Mimin, Ustazah Ibu Mimin, kami persilahkan. Siap. Bismillah. Suara saya terdengar bagus, jelas Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Kedengaran, Bu. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saya bersyukur pagi ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang saya hormati dari Dinas KUK. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dalam kajian ini betul-betul ada dalam jaminan bahwa Allah ridho kepada majelis kita ini. Sehingga kita semua dicatat sebagai orang yang sedang beramal soleh, yang pahalanya tentunya sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kehadiran yang khusyuk, bukan hanya sekedar jasad kita di depan layar, tapi yang paling utama adalah hadirnya hati dengan iman, bahwa ini adalah lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah pun tuntun lisan saya untuk bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat di kajian kali ini. Bapak Ibu semua, saya perkenalkan, saya Mimin Aminah, dari Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Keluarga Cahaya Islam. Ya. Jadi profesi saya adalah konselor atau konsultan pernikahan, sehingga paparan saya itu pasti berkaitan dengan tentang kerumah tanggaan. Ya. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membahas tema ya yang menjadi visi misi semua keluarga Muslim, yaitu membangun rumahku surgaku. Ya. Membangun rumahku surgaku memiliki dua makna ya, yaitu menciptakan suasana surga di rumah dan meraih pahala surga dari rumah. Saya ulang, membangun rumahku surgaku artinya dua, menciptakan suasana surga di rumah dan meraih pahala surga dari rumah. Membangun rumahku surgaku merupakan visi dari setiap suami istri yang Allah persatukan dalam ikatan pernikahan. Tugas besar kita sebagai suami dan istri adalah bersama-sama, bersama dengan belahan jiwa dan seluruh anggota keluarga menciptakan suasana surga, ya, yaitu menciptakan suasana bahagia, yang dimana di dalam Islam sering disebut dengan suasana yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Suasana yang penuh cinta, suasana yang penuh menenteramkan karena berlimpah mawadah, warahmah di dalamnya. Dan upaya menciptakan suasana surga itu tidak lepas dari niat ingin meraih pahala surga kelak di yaumil akhir. Jadi ada dua kata kunci Bapak Ibu semua. Rumahku surgaku adalah menjadi visi besar kita sebagai suami istri. Kewajiban bersama suami istri adalah membangun rumahku surgaku. Yaitu berjuang bersama menciptakan suasana surga di rumah untuk bisa meraih pahala surga dari rumah. Artinya adalah apa? Segala upaya perjuangan kita menciptakan suasana surga di rumah itu tidak pernah lepas dari niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan, pengorbanan untuk menciptakan suasana bahagia itu adalah amal soleh kita semua. Nah, subhanallah, Bapak Ibu saya melihat di sini ya wajah-wajahnya adalah wajah-wajah yang pengalaman dalam rumah tangga, wajah-wajah senior kalau boleh saya tidak salah analisa, rata-rata mungkin ini pernikahannya di atas 20 tahun. Betulkah Bapak Ibu? Ya, ini saya lihat wajah-wajah matang ya. Bahkan mungkin ada yang mulai nembus 30 tahun ya. Mulai ada yang nembus 30 tahun ya, dan subhanallah Bapak Ibu semua. Ya, perjuangan kita selama pernikahan adalah bagaimana kita bersama istri membangun rumahku surgaku. Ya, subhanallah. Ternyata untuk membangun rumahku surgaku perlu beberapa hal yang kita lakukan bersama. Pertama adalah satu, membangun rumahku surgaku harus menjadi komitmen bersama.
Ya, membangun keluarga bahagia untuk meraih surga ini harus menjadi komitmen bersama suami istri. Suami istri tidak boleh beda, ya, tidak boleh beda, tapi harus sama visi misinya dan harus bersama dilaksanakannya. Ya. Pada saat visi misi ini sudah sama, maka kita akan satu frekuensi, berjalan kepada satu tujuan, ya, bahwa kita bersama pasangan berkomitmen bersama membangun rumahku surgaku. Mohon maaf, karena membangun rumahku surgaku ini adalah kewajiban bersama suami istri dari Allah. Walaupun kewajiban bersama, tapi akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Ya. Subhanallah Bapak Ibu semua, membangun rumahku surgaku seperti seekor burung yang bisa terbang bila punya dua sayap yang utuh dan tangguh. Ya. Tidak ada burung yang terbang dengan sayap sebelah. Dan tidak ada burung yang bisa terbang dengan dua sayap tapi lemah dua-duanya. Artinya adalah apa? Membangun rumahku surgaku harus ya satu utuh konsep bersama suami istri, sama visinya, sama misinya dan bersama-sama dilaksanakannya. Ini yang pertama adalah kesamaan visi dan misi. Ya, ini adalah satu syarat pertama bagaimana kita bisa meraih rumahku surgaku. Punten, ya. Adug-adugan, ini saya orang Sunda nih, ya. Adug-adugan istri ingin menciptakan suasana surga di rumah. Tapi kalau suami tidak kompak, kita tidak bisa mewujudkannya, ya. Atau maaf, mungkin suami ingin berusaha menciptakan suasana bahagia, tapi istri tidak pernah ada niat, maka tidak akan pernah itu terjadi. Maka karena membangun rumahku surgaku itu harus bersama kompak antara suami istri, maka tidak semudah membalikan telapak tangan karena memerlukan kesadaran bersama, komitmen bersama, perjuangan bersama. Subhanallah. Maka saya selalu mengatakan, boleh jadi kita belum berhasil membangun rumahku surgaku karena belum kompak dengan pasangan, tapi kita tidak boleh gagal membangun jiwaku surgaku. Membangun jiwaku surgaku adalah kita membangun suasana bahagia di hati kita dengan berusaha meraih pahala surga dengan itu semua, dan itu dilakukan sendiri oleh kita. Tapi kalau membangun rumahku surgaku, syaratnya harus kompak bersama belahan jiwa atau bersama pasangan kita. Satu kata kunci, boleh jadi kita belum berhasil membangun rumahku surgaku, tapi kita jangan gagal membangun jiwaku surgaku. Subhanallah Bapak Ibu semua. Pertama adalah kesamaan visi dan misi. Yang kedua adalah apa? Pondasi yang paling kuat untuk membangun rumahku surgaku, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan satu dasar, satu arahan bahwa apa? Dua, ya. Membangun rumahku surgaku harus berpondasi dan bermodalkan iman. Ya. Suami dan istri harus bersama dalam keimanan kepada Allah, mereka membangun keluarga. Suami dan istri harus satu frekuensi imannya. Karena oleh sebab itu, kenapa di dalam Islam tidak mengenal pernikahan beda agama, karena itu akan beda frekuensi. Umi, kenapa? Ya, bahwa dasarnya untuk membangun rumahku surgaku itu harus iman. Karena ternyata Bapak Ibu, di Quran surat Al-Fat, ayat 4, ya, surat ke-48 ayat 4, Allah sudah menyampaikan, huwaladi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah berkata di surat Al-Fat ayat 4 bahwa Allah mengatakan dialah Allah yang memberikan sakinah kepada hati, ya, kepada hati orang-orang yang beriman, ya, kepada hati yang ada imannya. Nah, jadi sakinah itu adalah karunia, anugerah kepada Allah untuk hati-hati yang beriman. Nah, subhanallah Bapak Ibu, semua orang hidupnya ingin sakinah, ingin tenang, tumaninah, ya. Dan itu semua Allah punya. Dan Allah memberikannya kepada hati-hati yang beriman. Maka, manakala suami dan istri bersatu dengan imannya, maka Allah akan sakinahkan mereka dua-duanya. Punten, sakinah, ketenangan tidak bisa dibeli oleh harta. Sakinah, ketenangan tidak bisa dibeli oleh jabatan. Sakinah dan ketenangan tidak bisa dibeli dengan satu keadaan fisik kita yang sempurna. Tapi sakinah itu Allah berikan kepada siapapun hati-hati yang ada imannya.
Maka untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah, fondasi yang kedua adalah harus ada iman dari kedua belah pihak. Ya. Suami istri yang beriman akan suami istri menjadi yang disakinahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Maka untuk meraih rumah tangga yang sakinah, syarat yang kedua adalah suami istri sama-sama dalam koridor beriman. Iman dalam aplikasi apa, Umi? Dalam masalah pernikahan, kita beriman bahwa pernikahan ini adalah amanah dari Allah, yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kita beriman bahwa pernikahan ini adalah ladang ibadah dari Allah, di mana kita harus melaksanakan ibadah-ibadah dalam pernikahan. Yang ketiga, Bapak Ibu, syarat membangun rumahku, surgaku setelah komitmen dan ada iman. Yang ketiga adalah, subhanallah, suami istri kalau ingin meraih rumahku surgaku, maka mereka bersamanya. Kebersamaan mereka di dalam rumah tangga harus dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rumahku surgaku itu diraih oleh suami istri yang bersamanya dalam ibadah kepada Allah. Subhanallah Bapak Ibu semua. Allah menikahkan kita dengan pasangan kita agar litaskunu ilaiha, kata Allah di surat Ar-Rum ayat 21. Agar kita tentram bersamanya. Dan ketentraman suami istri itu ada pada saat mereka bersama dalam ketaatan. Mereka bersama dalam ibadah. Saya banyak menemukan Bapak Ibu, pasangan-pasangan yang tangguh ya, hari ini mempertahankan pernikahan seperti jihad Bapak Ibu ya, karena begitu besar banyak godaannya, begitu banyak ujiannya, tapi ternyata pasangan-pasangan yang tangguh adalah pasangan-pasangan yang bersamanya mereka dalam ibadah. Subhanallah. Maaf. Bukan hanya sekedar makan bersama, kuliner bersama, jalan-jalan bersama, berbelanja bersama. Kita bukan hanya muda bersama, tua bersama, tapi paling inti adalah kita taat bersama. Ternyata pasangan-pasangan yang komitmen ingin meraih rumahku surgaku adalah pasangan-pasangan yang bersamanya, berjamaah dalam taat kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu merasakan berapa belas tahun atau berapa puluh tahun usia pernikahan. Ternyata momentum terindah yang tidak pernah dilupakan adalah saat kita bisa beribadah bersama pasangan. Kita ngaji bersama, sholat berjamaah bersama, ya. Suami jadi imam, istri jadi makmum, subhanallah. Ya, kemudian suami berdoa, istri mengaminkan, kita kajian bersama, kita belajar bersama, kita pun sedekah bersama, insya Allah kita kurban bersama, umroh dan haji bersama, insya Allah itu adalah satu cara kita meraih kebersamaan yang abadi sampai ke surga Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah yang menjadi satu pilar. Mungkin mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang sudah merasakan ibadah haji bersama pasangan, itu akan menjadi momentum yang paling indah untuk kita kenang dalam pernikahan kita. Karena apa? Dihajikan bersama itu sama dengan Allah mewisuda kita sebagai belahan jiwa. Subhanallah. Bapak Ibu semua, ternyata saya menemukan satu kondisi, satu bukti. Suami istri yang concern, yang menomorsatukan bersamanya dalam ibadah, ternyata mereka akan dijadikan suami istri yang mudah untuk seia, sekata, seiring, sejalan, senasib, sepenanggungan, dan sehidup, sesurga. Subhanallah ibu-ibu, ya, bapak-bapak semua. Ya, saat kita sudah bersama dengan pasangan dalam beribadah kepada Allah, sujud bersama, taat bersama, maka Allah akan menjadikan kita pasangan yang harmonis. Apa itu pasangan yang harmonis? Seia, sekata, seiring, sejalan, senasib, sepenanggungan, dan sehidup, sesurga. Ada beberapa tamu saya yang lumayan cukup jumlah banyaknya yang mengalami masalah komunikasi. Ya, mereka sangat mudah sekali salah paham, sangat mudah sekali ribut oleh hal yang sepele, sangat susah sekali sepakat. Ya, mereka susah sekali menemukan kekompakan dan satu frekuensi. Ternyata salah satu penyebabnya adalah apa? Ternyata karena mereka jarang datang bersama kepada Allah, menyamakan frekuensi mereka dalam keimanan dan ketaatan. Alhamdulillah banyak pasangan suami istri yang diperbaiki hubungannya oleh Allah saat mereka mau bareng datang bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah bersama.
Bapak Ibu semua seyogianya, suami dan istri adalah teman hidup, ya, belahan jiwa, dan belahan jiwa yang sejati, yang cintanya sejati kepada kita adalah belahan jiwa yang menemani kita taat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah bersama menunjukkan cinta kita karena Allah, dan dengan ibadah bersama menunjukkan bahwa cinta kita akan diabadikan oleh Allah sampai ke surga. Ini yang ketiga Bapak Ibu, meraih rumahku surgaku harus berada dengan langkah yang ketiga adalah beribadah bersama. Mudah-mudahan saya berhadapan dengan Bapak Ibu semua yang memang sudah membiasakan bagian dari hari-hari kita adalah ibadah bersama belahan jiwa. Ya, bagaimana kita tobat bersama, muhasabah bersama, ya kita berdoa bersama kepada Allah, itu adalah momen yang paling nikmat. Sehingga punten Bapak Ibu, kebersamaan kita tidak hanya duniawi saja, tapi kebersamaan kita adalah ukhrawi, kita menyiapkan sehidup sesurga. Yang keempat Bapak Ibu, langkah untuk menciptakan rumahku surgaku adalah ya, setelah kita beribadah ritual bersama, maka yang keempat adalah bagaimana kita bersama-sama bersama pasangan menunaikan tugas-tugas pernikahan kita, ya. Kita tentunya akan bertanggung jawab kepada Allah dengan tugas sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, karena tugas menjadi suami bukan dari istri. Tugas sebagai ayah bukan dari anak. Begitupun para wanita, tugas sebagai ibu bukan dari anak. Dan tugas sebagai istri bukan dari suami, tapi melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi suami, ibu, ayah, istri itu adalah tugas dari Allah. Maka pada saat kita menunaikan tugas kita dengan sempurna di dalam pernikahan, insya Allah pernikahan kita akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu semua bahwa saat suami istri berkomitmen menunaikan tugasnya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, itu semua akan memberi kebahagiaan kepada keluarganya karena dia memberikan hak-haknya. Kita udah paham semua ya Bapak Ibu, tugas kewajiban suami adalah hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Manakala suami istri dua-duanya fokus kepada kewajiban, maka suami itu akan berbahagia, dua-duanya mendapatkan haknya masing-masing. Ini Bapak Ibu sekalian, hari ini saya menemukan ada banyak bukti bahwa salah satu penyebab rumah tangga banyak masalah. Bahkan hari ini perceraian sudah menembus batas-batas rasional yang sangat-sangat tidak masuk akal. Karena ternyata apa? Ada suami istri yang tidak setia dengan tugasnya dari Allah sebagai suami istri. Hari ini, mohon maaf ya, banyak suami yang tidak sempurna menunaikan tugasnya sebagai suami, sehingga istri terzolimi karena tidak mendapatkan hak-haknya. Begitupun istri, banyak istri yang tidak menunaikan tugasnya sebagai istri, maka suami terzolimi yang akhirnya apa? Hilang kebersamaan dalam bahagia, dalam kebersamaan mereka, Bapak Ibu semua. Subhanallah. Saya selalu mengatakan, kita jangan kalah sama mobil. Ya, mobil itu onderdilnya banyak, Bapak Ibu. Mobil itu bisa jalan kalau semua onderdilnya berfungsi. Kalau semua onderdilnya berjalan. Dan mobil itu mogok atau rusak karena ada onderdil yang tidak berfungsi. Rumah tangga kita onderdilnya hanya dua, Bapak Ibu. Hanya suami dan istri. Tapi kalau ada yang tidak berfungsi dari tugas suami istri tersebut, maka pasti akan menghasilkan, mendatangkan permasalahan. Akan mendatangkan kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga. Ya. Maka membangun baiti jannati, yaitu komitmen dengan tugas-tugas kita sebagai suami dan istri. Dan tugas sebagai suami istri sudah Allah desain sedemikian sempurnanya, ya, sehingga suami istri akan selaras menunaikan tugasnya. Tadi saya katakan, mohon maaf, kita seperti seekor burung, di mana sayap sebelah adalah suami, sayap sebelah adalah istri. Kalau dua-duanya sayap itu berfungsi, maka burung bisa terbang dengan sempurna. Subhanallah. Dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, saat kita komitmen dengan tugas kita sebagai pasangan, maka insya Allah Allah ridho kepada kita ya, dalam kehidupan kita berumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang keempat adalah tunaikan tugas kewajiban. Dan saya mohon maaf hari ini prihatin karena begitu banyak masalah rumah tangga yang terjadi karena komitmen menunaikan kewajiban dalam keluarga ini sudah melemah.
Hari ini keluarga banyak kalah ya. Di Indonesia hari ini kedudukan keluarga di mata suami istri yang menjalankannya sudah tidak nomor satu lagi. Nah, keluarga, tugas berkeluarga banyak kalah oleh hobi ya. Banyak kalah oleh komunitas ya, banyak kalah oleh karir ya, karir yang banyak menyita ya. Karena hari ini banyak suami dan istri tidak sempurna menunaikan tugasnya karena terlalu banyak peran yang merenggutnya. Nah, banyak suami istri yang tidak bisa menyeimbangkan antara tugas keluarganya dengan tugas publiknya ya. Padahal semuanya ada waktunya. Kita bukan hanya bertugas mencari nafkah, tapi kita pun harus tugas memperhatikan keluarga, anak dan istri menjadi bagian kewajiban kita memperhatikannya. Subhanallah, hari ini keluarga justru banyak kalah juga oleh hanya sekedar reuni. Gitu. Keluarga tidak lagi nomor satu hari ini. Yang ini yang kemudian mendatangkan berbagai macam musibah di dalam keluarga-keluarga. Akhirnya tidak salah kalau begitu banyak perceraian. Makanya hari ini ada anekdot ya. Ujian buat para suami itu adalah katanya tuh apa Bapak Ibu, Bapak-bapak apa coba ya. Sekarang katanya kata ibu-ibu nih ya, ujian para suami itu tilu teh mimin katanya, harta tahta 4, harta tahta wanita sapedah cina gitu ya. Karena banyak istri ya yang kalah oleh sapedah suaminya. Nah, banyak para suami hari ini yang hobi goesnya ya dengan tidak sadar menelantarkan kewajiban dia di rumah. Nah, belum masalah sepeda, belum ikan koi, belum golf, ya, belum segala macam, belum memotoran, touring. Akhirnya apa? Satu saja katakan. Hari ini banyak rumah tangga yang memang bermasalah karena kurang terperhatikan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Nah, mudah-mudahan para istri yang saya lihat di sini adalah para istri yang totalitas mengerjakan tugasnya sehingga apa? Kita tidak menjadi bagian punya andil membuat rumah tangga bermasalah karena kita tidak sempurna menunaikan tugas-tugasnya. Bapak Ibu sekalian, komitmenlah sebagai suami istri karena demi Allah kata Rasulullah Muhammad SAW, satu perkara yang akan Allah tanya nanti di yaumil akhir setelah urusan sholat kalian selesai adalah kalian akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kalian bersikap kepada keluarga kalian. Bagaimana kita bersikap kepada keluarga kalian, ini adalah bagaimana kita menunaikan tugas-tugas kekeluargaan kita. Bapak Ibu yang kelima, mohon maaf saya rada ngebut karena ini materinya banyak. Saya usahakan 40 menit bisa tersampaikan ya. Yang kelima, membangun rumahku surgaku ya adalah sebuah perjuangan besar. Maka rumahku surgaku, membangun rumahku surgaku memerlukan kesabaran yang luar biasa ya. Bapak Ibu semua, membangun keluarga adalah ibadah besar. Ya, mohon maaf, membangun pernikahan adalah ibadah besar. Maka ujiannya pun pasti besar karena yang menggodanya pun setannya pun jenderal. Subhanallah ya. Membangun keluarga bahagia ya, membangun rumahku surgaku hari ini maaf menjadi sesuatu yang kurang menarik bagi sebagian suami istri karena memang ada godaan setan di dalamnya ya. Ya, membangun rumahku surgaku menjadi sesuatu yang hari ini udahlah toh ngomong-ngomong gitulah lir keluarga udah gimana karena memang Bapak Ibu godaannya besar sekali. Subhanallah, dari mana Teh Mimin ada dalil yang mengatakan bahwa setan sangat berkepentingan untuk menghancurkan pernikahan kita. Setan sangat berkepentingan untuk membuat pernikahan kita awet rajet Bapak Ibu semua. Karena setan di sini punya hal yang sangat cemburu dengan pernikahan kita. Kenapa Bapak Ibu? Satu dalilnya yang kuat. Pernikahan menyebabkan sempurnanya setengah agama. Nah, jadi dengan menikah setengah agama sempurna, maka pernikahan mengandung setengah amal ladang soleh dari agama kita, Bapak Ibu semua. Juga yang kedua, dalil dari Rasulullah Muhammad SAW. Punten, jadi intinya adalah gini, kalau ada orang yang gagal pernikahannya, dia kehilangan ladang amal setengah agamanya. Karena dengan menikahlah setengah agama kita diamalkan. Maka pada saat orang rusak rumah tangganya, rusak pernikahannya, maka dia rusak setengah agamanya, tidak bisa dijalankan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, subhanallah. Ini kesabaran saya sampaikan kenapa? Karena godaannya besar, karena setan sangat besar godaannya. Kata Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan,
Tahukah kalian siapa manusia yang paling dibidik oleh setan? Siapa manusia yang paling menjadi prioritas untuk setan jatuhkan? Para sahabat berkata, Rasul, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul mengatakan, tahukah kalian siapakah manusia yang paling dibidik oleh setan? Satu, kata Rasulullah, para ulama, para ustadz, para pemimpin agama. Ini menjadi bagian yang target setan nomor satu. Karena kalau pada saat tokoh agamanya, ulamanya sudah tergoda oleh setan, maka akan mudah menggoda umat yang di bawahnya. Kerusakannya akan drastis, kerusakannya akan sangat besar. Yang kedua adalah penguasa, para pemimpin, kata Rasulullah. Kalau pemimpin sudah tergoda oleh setan, maka akan mudah ya kan untuk menghancurkan yang di bawahnya. Yang ketiga, kata Rasulullah, mungkin kita bukan ulama, mungkin kita bukan pejabat, bukan pemimpin, tapi kata Rasulullah yang ketiga siapa? Suami dan istri. Nah, karena setan akan menggoda suami dan istri. Kenapa? Kalau setan berhasil meruntuhkan, merusak, membubarkan, menghancurkan pernikahan, maka setan telah merusak, menghancurkan peradaban, Bapak Ibu. Subhanallah. Ini yang kita perlu ingat, Bapak Ibu semua. Ternyata membangun pernikahan itu setannya sangat serius, setannya sangat besar. Karena kalau sudah keluarga rusak, pernikahan rusak, maka akan mudah merusak peradaban, merusak masyarakat. Kita paham semua bahwa keluarga adalah elemen terkecil dari sebuah negara. Kalau elemen-elemen itu udah rusak semua, maka negara otomatis akan menjadi rusak sekaligus, Bapak Ibu sekalian. Nah, perlunya di sini saya bahas karena apa? Karena ternyata membangun pernikahan itu luar biasa godaannya. Tanpa sabar, tanpa kesabaran, kita tidak akan pernah bisa mempertahankan rumah tangga kita dengan bahagia. Bahkan maaf Bapak Ibu, saya mendapatkan satu keadaan ya. Setahun ini kita libur konsultasi ya. Kemarin di 2019 ya, saya menambahkan fakta ya dari 2017 sampai 2019. Ternyata saya banyak menemukan pasangan bercerai itu justru di usia 35 tahun usia pernikahan. Saya banyak menangani tamu konsultasi yang bercerai di mana pernikahannya usianya udah 35 tahun. Rata-rata si suami usianya udah sekitar mau mencapai 65, 70 tahun ya. Para istrinya rata-rata di bawahnya. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah menganggap aman usia pernikahan kita sudah perunggu ya, sudah mau emas. Karena pernikahan ini ibadah besar, maka setan tidak akan tinggal diam. Dan saya banyak menyaksikan banyak keluarga yang justru hancur bubar di suatu saat di kondisi yang harusnya mereka sudah settle Bapak Ibu. 35 tahun usia pernikahan, anak rata-rata sudah menikah, sudah punya cucu, bahkan tidak sedikit cucunya pun akan menikah. Tapi banyak hari ini perceraian dialami oleh kakek nenek gitu ya. Oleh kakek nenek. Kenapa? Karena ujian setannya semakin besar. Godaannya semakin besar. Ya, saya mohon maaf kalau kata Sunda menghandeulkeun gitu. Saya suka mengatakan, Bapak Ibu udah usia segini. Sebentar lagi ini finish, ini udah sukses Bapak Ibu. Kalau mau pisah mah tuh kenapa nggak tiba heula gitu. Anak ini karena ternyata apa Bapak Ibu? Banyak justru yang lelah dengan pernikahan. Capek teh mimin kieu wae terobah-robah. Nah, tiba heula saya tuh nungguin berubah tapi gini terus. Saya bilang kenapa? Karena ternyata apa? Sabar ini menjadi sesuatu yang harus ada di tengah kita. Maaf, sabar bukan menghadapi ujian. Ujian mungkin Bapak Ibu sudah melampaui ujian anak kecil, biaya besar, udah terlampaui semua ya. Ujian berat di mana menikahkan anak udah terlampaui semua. Saya bilang sebentar lagi Bapak Ibu mau jadi. Kalau saya mengatakan, Bapak Ibu itu seperti pohon duren yang sedang lebet, durennya lebet, tinggal ini menunggu berapa tahun. Kenapa sekarang ditebang? Tapi saya menyadari bahwa memang setan sangat penasaran. Dan mohon maaf saya menganalisa, ternyata ya tidak sedikit ya yang bercerai di usia sepuh itu karena hantaman godaan luar biasa.
Hari ini justru semakin sepuh kita bukan semakin fokus kepada keluarga, tapi hari ini justru setan menggoda kita semakin sibuk dengan hobi kita, dengan keegoan kita, ya, dengan sesuatu yang di luar rumah, sehingga kebersamaan di dalam rumah sudah tidak terasa lagi maknanya, sesuatu yang sangat besar buat kehidupan kita. Subhanallah, sabar adalah sesuatu yang harus ada. Ya, saya selalu mengatakan, rumah tangga bahagia bukan rumah tangga tidak punya masalah. Bukan rumah tangga yang serba mudah dan serba ada. Tidak, karena ujian adalah demi ujian bagian sunatullah yang Allah berikan. Saya selalu mengatakan rumah tangga bahagia bukan rumah tangga seperti berjalan di jalan tol. Lancar terus, tidak mungkin ada. Karena seyogianya justru rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang mampu melewati masa sulit, masa berat, bahkan masa menyakitkan sekalipun, karena dua-duanya di antara suami istri punya sabar. Kesabaran ini yang harus ada. Betul Teh Mimin, saya harus sabar sampai mana? Kadang-kadang begitu. Saya sampai katakan, sabarlah sampai Allah melihat ketidakmampuan kita untuk berbuat baik dalam pernikahan kita sudah sampai batasnya. Bersabar itu tanpa batas, saya bilang. Walaupun kemampuan setiap orang untuk bersabar, maaf, berbeda-beda. Tapi intinya adalah bersabarlah menghadapi ujian, bersabarlah menghadapi godaan. Dua lagi yang ingin saya sampaikan. Hari ini justru banyak yang bercerai pada saat, maaf, keadaan ekonomi sudah settle, sudah mapan. Nah, ya, pada saat mereka mengalami masa susah ekonomi, mereka bisa kompak bertahan bersama-sama menghadapinya. Tapi kenapa justru hari ini banyak yang bercerai justru di saat ekonomi sudah Allah sejahterakan? Ini penting Bapak Ibu saya bahas, karena ternyata justru banyak pasangan suami istri yang bisa bersabar di kala susah, tapi ternyata tidak bisa bersabar dengan godaan di kala senang. Ya. Ini adalah PR besar, dan saya termasuk yang sangat memprihatinkan. Ya, di dalam catatan saya, angka perceraian yang paling tragis adalah perceraian di usia 47 tahun usia pernikahan. Ya, ini belum pecah rekor, ya. 47 tahun usia pernikahan bercerai Bapak Ibu. Terbayang, ya. Terbayang sudah semapan apa ini pernikahan Allah jalankan. 47 tahun bareng, dan punten saya berbagi, hari ini yang membuat lemahnya ikatan pernikahan, visi rumahku surgaku menjadi bagian yang tidak terperhatikan. Mohon maaf saya sampaikan, rata-rata perceraian yang saya tangani itu masalahnya adalah masalah kesetiaan. Dua masalah yang rata-rata memporak-porandakan pernikahan adalah apa? Rusaknya kepercayaan, rusaknya kesetiaan. Dan saat pasangan diuji dengan ketidakpercayaan dan dengan ketidaksetiaan, ini sabarnya luar biasa, sangat besar Bapak Ibu. Ya, bersabar artinya adalah apa? Menikmati episode ujian yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, saya selalu mengatakan kepada pasangan, saat kita diuji, maka rumah tangga kita dikasih rajet sama Allah, kondisi rajet, ya kan? Tapi bagaimana kita mengawetkan pernikahan dengan menghilangkan rajetnya? Jangan sampai kita pernikahan bertahan awet rajet gitu, awet tapi rajet. Saya selalu bilang, yo Bismillah. Bikin komitmen, saya bilang. Sabarlah. Sabarlah artinya adalah apa? Kalau memang kita mau awet, ayo perbaiki semua yang rajet-rajet ini, kita perbaiki. Tidak ada kondisi rusak yang tidak Allah perbaiki kalau memang kita ingin memperbaiki. Tidak ada kondisi rusak yang rajet yang Allah biarkan kalau kita komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Dan saya selalu tegas kepada tamu konsultasi saya. Kalau mau awet, ayo perbaiki yang rajet. Bapak lebih perhatian sama ibu, Bapak lebih tegas, lebih memimpin, berwibawa kepada istri dan keluarga, luangkan waktu lebih banyak, perbaiki komunikasi, hilangkan egois, arogansi seorang laki-laki di rumah, lembutlah kepada keluarga, bertanggung jawablah menafkahi, saya bilang, berlaku adillah dengan profesi dan keluarga, itu yang selalu saya katakan kepada para suami. Ibu, ayo kalau mau awet, ibu lebih taat lagi, lebih khidmat lagi kepada suami, lebih berbakti lagi, lebih fokus kepada keluarga, amanah dengan nafkah, sikap perangai, perbaiki kata-kata dan pelayanan. Saya bilang Bismillah.
Kalau kita menyadari ada yang rajet di rumah tangga kita, tapi kita sabar ingin memperbaikinya, insya Allah Allah akan menjadikan rumah tangga kita awet tanpa rajet. Sabar Bapak Ibu, maaf. Yang paling berat pada saat kita dihadapi ujian, kita bareng-bareng komitmen memperbaiki. Ini adalah saat-saat yang paling menentukan bagi sebuah penyelamatan pernikahan. Sabar artinya berdua membawa masalah ini kepada Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Karena tidak ada pertolongan Allah berikan kecuali melalui sabar dan sholat. Ya, Allah sudah menyampaikan kepada kita, bersabarlah dan sholatlah kalian untuk meraih pertolongan Allah. Yang kedua, bersabar terus untuk menyelesaikannya dengan diskusi, Bapak Ibu. Apapun masalah yang terjadi dalam pernikahan, komunikasikan, bahas, ungkapkan, dengarkan, dan respon dengan tepat. Dengan respon baik sangka, saling percaya, hilangkan curiga, dan berkomitmen untuk setia. Saya itu lihat dari situ, mohon maaf Bapak Ibu, banyak pernikahan yang menemukan perbaikan-perbaikan. Ya, bersabar berkomunikasi. Ya, subhanallah, materi saya yang paling banyak ini adalah tentang komunikasi karena 70% ya masalah perceraian itu disebabkan oleh komunikasi. Bahkan komunikasi menjadi biang awal dari segala masalah pernikahan, itu awalnya komunikasi. Dan pada saat kita diuji, bersabarlah untuk tetap berkomunikasi. Tetap konfirmasi, tetap transparan, tetap bahas, tetap diskusi, tetap bicarakan, maka insya Allah masalah pernikahan akan menambah kematangan kita berumah tangga saat masalah itu kita mampu bicarakan. Ribut sedikit nggak masalah, dibanding hari ini banyak yang tidak mau membicarakan karena tidak mau ribut. Tidak mau ribut, daripada diomongin jadi rame jadi enggak. Tapi akhirnya menjadi tumpukan demi tumpukan masalah, akumulasi yang akhirnya adalah satu saat tidak terkendali. Yang ketiga, Bapak Ibu, sabar di sini adalah bersabar membahas, ya, bersabar mendiskusikan, mensabar untuk berusaha mencari jalan keluar. Kalau perlu konsultasi, konsultasilah. Ya, saya sangat mengapresiasi kepada pasangan suami istri yang konsultasi datang berdua, itu keren banget, ya. Itu keren banget, berarti menggambarkan komitmen, solusi bersama ada di antara mereka. Subhanallah. Bapak Ibu, yang keempat, sabar yang saya inikan adalah sabar untuk maaf dalam menghadapi masalah pernikahan, sabar untuk tidak buruk sangka, sabar untuk bisa menahan emosi, sabar untuk terus bisa lapang dada, sabar untuk terus bisa memaafkan. Karena ternyata Bapak Ibu, komitmen cinta yang paling berat adalah saat kita harus bersabar dengan ujian dalam pernikahan, saat kita harus memaafkan kesalahan pasangan, saat kita harus lapang dada menerima kekurangan pasangan, disitulah cinta kita buktikan Bapak Ibu semua. Rumahku, surgaku akan diraih oleh pasangan suami istri yang sabar. Dan dalam kesabaran itu selalu ada bahagia. Nah, dalam kesabaran itu selalu ada sakinah baru yang Allah berikan pada kita. Ya Bapak Ibu, subhanallah. Dan yang terakhir di bab sabar, ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, sabar yang terakhir adalah, mohon maaf, bukan saya mematahan sama ibu-ibu yang Bapak yang sudah senior, tapi karena saya melihat di lapangan, ini adalah titik lemah kita rata-rata pasangan suami istri yang sedang memiliki masalah adalah satu, yang terakhir adalah bersabarlah agar tidak curhat, tidak sharing dengan lain jenis yang bukan mahram. Ya. Bersabarlah, jangan curhat, jangan sharing, jangan minta pendapat kepada lain jenis yang bukan mahram. Walaupun mungkin itu sudah dekat, apalagi maaf itu mantan gitu kan. Karena hari ini justru saya maaf prihatin sekali ya. Maaf, karena ini bersabar ya. Saat tidak sabar untuk curhat ke lain jenis, ternyata ini yang membuka masalah lebih besar. Awalnya sharing, ujungnya serong. Ya. Awalnya curhat, ujungnya curcer. Bahkan hari ini, maaf, banyak masalah dalam pernikahan muncul karena salah curhat dalam masalah yang kecil. Ya. Masalah kecil, salah curhat menghasilkan masalah besar, yaitu adanya kenyamanan dengan orang yang kita curhati. Bapak Ibu, mohon maaf saya menyampaikan di sini ya, bahwa hal-hal yang menyangkut ya masalah rumah tangga yang membuat susah sekali bersabar manakala sudah ada perselingkuhan terjadi ya. Rata-rata saya melihat ya bahwa kita bisa sabar saat kekurangan ekonomi, bahkan ada orang yang sabar saat perangi buruk pasangan, tapi saat rata-rata orang tidak sabar saat disakiti dengan perselingkuhan, apalagi sudah sampai zina. Ini sesuatu
sesuatu yang paling ini. Maka saya katakan tutup peluang-peluang itu. Untuk menjadi setia adalah sabar, jangan sampai kita curhat atau masuk kepada pergaulan yang bisa menghancurkan rumah tangga kita justru pada saat sedang punya masalah. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, mohon maaf saya panjang lebar ini ya karena tema saya memang satu paket di inilah ini. Yang terakhir adalah ya bagaimana kita membangun rumahku surgaku ya. Subhanallah, saya ulang lagi ya, suasana surga akan dirasakan oleh orang yang beriman karena sakinah itu dari Allah ya. Yang kedua, suasana surga akan dirasakan oleh orang yang beribadah bersama dengan pasangannya. Ya. Yang ketiga, suasana surga akan dirasakan saat orang melakukan tanggung jawab dan tugasnya sebagai sebagai suami atau istri, sebagai ayah dan ibu. Ya. Yang keempat, suasana surga akan didapatkan kepada orang-orang yang bisa sabar untuk meraih semua yang dalam rumah tangganya, menyelesaikan masalahnya. Dan yang kelima, ya, baiti jannati, rumahku surgaku, akan didapat oleh suami istri yang mampu menjaga kemurkaan Allah tidak mereka lakukan di dalam pernikahan. Ada dosa-dosa yang cukup efektif menghancurkan pernikahan. Ya, saya ulang, ada dosa-dosa yang cukup efektif menghancurkan pernikahan. Ini hasil analisa saya lebih dari 25 tahun menangani konsultasi pernikahan. Ternyata banyak rumah tangga bubar hancur karena ada dosa-dosa ini. Satu, kata Rasulullah Muhammad SAW, takutlah kalian kepada dosa yang siksanya Allah bayar cash di dunia, tidak di akhirat saja, tapi dibayar kontan di dunia. Dosa apakah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, dosa anak durhaka kepada ibu bapaknya. Ternyata rumah tangga yang dibangun oleh suami istri yang menyakiti orang tuanya adalah rumah tangga yang terhalang dari sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tertutup dari keberkahan. Ridho Allah ada di ridho ibu bapa. Murka Allah ada di murka ibu bapa. Maka rumah tangga bahagia adalah bagian dari ridho Allah kepada seseorang. Allah ridho, maka Allah membahagiakan pernikahannya. Tetapi itu tidak akan bisa diraih oleh siapapun dari suami istri yang menyakiti ibu bapaknya. Bersyukur Bapak Ibu yang masih punya orang tua, karena saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu seperti saya seperti ini, usia 50-an, 55-an, itu rata-rata sudah kehilangan ayah ibunya. Sudah tidak ada ayah ibunya. Ya, saya katakan di sini adalah ya, Allah sudah menyampaikan, ridhoku ada di ridho ibu bapak. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita hari ini jadi apa? Kita punya apa? Kita bisa apa? Kita dipandang sebagai apa? Itu adalah ada pengorbanan panjang dari orang tua kita yang tidak bisa kita balas. Dan tidak bisa dibalas Bapak Ibu oleh apapun. Maka Allah sangat marah kepada suami istri yang tidak berbakti kepada ibu bapaknya. Mohon maaf, jangan sampai ini kepada para suami ya. Jangan sampai kita melukai orang tua kita karena kita kalah sama istri, sama anak ya. Maaf. Saya selalu mengingatkan karena di saat kita masih punya orang tua kita masih punya doa yang tidak ditolak. Maka disitulah pintu keberkahan sakinah rumah tangga kita. Yang saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu semua adalah mertuamu adalah ibu bapakmu, kata Rasulullah. Maka baik-baiklah dengan mertua kita. Karena mertua kita adalah orang tua dari belahan jiwa kita. Jangan sampai kita ada konflik dengan mertua. Karena itu juga adalah pembuka pintu kehancuran bagi keluarga kita. Maaf Bapak Ibu, saya menemukan beberapa bukti bahwa menyakiti orang tua itu dibayar cash di dunia. Hari ini banyak yang konsultasi kepada saya, usia 60, mereka mengadukan kepada saya, tersakiti oleh anaknya, tersakiti oleh menantunya, karena ternyata, maaf, mereka dulu lagi muda tidak baik kepada ibu bapaknya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hari ini kita menjadi menantu yang kurang ajar kepada mertua kita, maka Allah bisa menguji kepada kita nanti dengan diberikan menantu yang lebih menyakitkan lagi. Bayar cash Bapak Ibu semua. Hati-hati ya.
Saya selalu punya istilah orang Sunda, goreng kakolot, goreng milik, goreng kakolot, goreng takdir gitu kan. Goreng kakolot, goreng rumah tangga. Karena apa? Allah sudah tidak ridho kepada orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua, jangan ada dosa. Ya, saling menyakiti suami dan istri. Ya, Islam menempatkan kedudukan penting bahwa saat satu keluarga ingin bahagia, maka perlakukanlah pasangan dengan perbuatan baik yang membahagiakan. Tapi pada saat keluarga, suami istri sudah saling menyakiti, Masya Allah. Allah sangat murka kepada suami yang menyakiti istrinya, Allah sangat murka kepada istri yang menyakiti suaminya, begitupun suami yang menyakiti istrinya, maka dicabut sakinah mawaddah warahmah di dalam kebersamaannya. Ya, jaga jangan sampai ada dosa saling menyakiti. Ya, di hari ini hari ini banyak sekali rumah tangga hilang bahagianya karena ada hal-hal yang saling menyakiti kepada pasangan satu sama lain. Saya mengingatkan kepada para bapak sebagai suami, nanti kepada para ibu, inilah yang menjadi sebab rumah tangga kita hilang kebahagiaannya karena ada janji Allah yang Allah tepati kepada rumah tangga kita, yaitu apa Bapak Ibu? Satu kata Rasulullah Muhammad SAW. Apabila ada seorang suami yang menyakiti istrinya terus-menerus, dari awal menikah nyakitin terus. Apabila ada, kata Rasulullah, seorang suami yang menyakitin istrinya terus-menerus, menyakiti istri bisa jadi tidak menafkahi, menyakiti istri bisa jadi kikir menafkahi, menyakiti istri bisa memperlakukan semena-mena, istri diperlakukan seperti pembantu, seperti keset, seperti direndahkan, atau menyakiti istri, mohon maaf ya, bisa jadi dengan perselingkuhan kita. Hari ini innalillahi ya, para laki-laki banyak selingkuh sudah pada tingkat yang sangat menyedihkan menurut saya ya. 70% masalah perselingkuhan yang saya tangani kebanyakan sudah pada tingkat najis Bapak Ibu. Selingkuh itu ada 3 ya, ada selingkuh stadium dini, stadium lanjut, stadium najis. Rata-rata sudah jinah Bapak Ibu. Nauzubillahi min dzalik. Apabila ada seorang suami yang kemana-mana tebar pesona, bahkan kemana-mana bisa sebar sperma seenaknya dia, menyakiti terus belahan jiwanya, maka kata Allah disebutkan kata Rasulullah, Allah berhak mencabut keberkahan sisa umur dan rizkinya. Ini ancaman buat para suami. Ya, bila ada suami kata Rasulullah yang menyakiti istrinya terus-menerus dengan perbuatan menyakiti, maka Allah berhak mencabut keberkahan sisa umur dan rizkinya. Saya kedatangan beberapa tamu bapak-bapak di usia 60 tahun, 70 tahun sendirian kesepian. Karena perbuatannya tidak baik kepada keluarganya. Sehingga keluarganya tidak bertahan hidup dengannya. Istrinya minta cerai karena tidak sanggup dengan arogansi dan kenakalan suaminya. Anak-anaknya ikut semua istrinya. Sehingga dia menjadi orang tua, kakek-kakek yang sendirian di masa tuanya. Itu bagian dari peringatan dan siksa Allah kepada orang yang tidak berlaku baik kepada keluarganya. Ya, dan untuk para istri saya mengingatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, jangan sakitin suami kita, jangan sakitin suami kita. Kata Rasulullah Muhammad SAW adalah satu golongan yang sholatnya tidak diterima. Ini lebih parah ya. Satu golongan yang sholatnya tidak diterima adalah istri yang zolim terhadap suaminya. Nah, istri yang menyakitin suaminya. Istri menyakiti suami bisa berupa bentuk tidak taat, tidak hormat, membangkang kepada suami, tidak melayani, bersikap kurang ajar kepada suami, menuntut suami di luar kemampuan, memaksa suami menafkahi di luar kemampuan, sehingga suami sudah jerih payah luar biasa, isi zolim kepada suami, bahkan seorang istri dikatakan nusud, zalim kepada suaminya saat dia bisa tidak setia kepada suaminya, saat dia bisa berselingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Hari ini kata Aisyah, banyak wanita yang kehilangan kehormatannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, wanita itu kehormatannya ada pada kesetiaannya. Saat wanita tidak setia kepada suaminya, dia kehilangan kehormatan ke akar-akarnya. Dan ini adalah sesuatu yang paling mengancam bagi seorang wanita yang hidup di akhir zaman ini. Bapak Ibu semua, sampai ibu-ibu kita banyak ibadahnya, tapi tidak diterima sholatnya oleh Allah karena kita adalah istri yang zolim kepada suaminya. Ya. Suami dibikin sakit hati, suami dibikin bingung memimpin, suami dibikin bingung untuk bertanggung jawab kepada istrinya. Karena apa? Istrinya adalah istri yang membangkang dari suaminya.
Barangkali Bapak Ibu semua, ini dua sikap yang harus kita jaga. Jangan ada menyakiti ibu bapak dan jangan ada menyakiti sesama belahan jiwa. Karena mohon maaf, menyakiti belahan jiwa sama dengan menyakiti jiwa kita sendiri. Karena suami dan istri sudah Allah satukan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ingin mencapai rumahku surgaku adalah yang terakhir adalah jangan ada dosa, harta haram mengalir dalam pernikahan kita. Pernikahan kita adalah amanah dari Allah untuk ditumbuh kembangkan dengan cara yang baik. Pernikahan kita adalah ibadah terbesar dari Allah, maka jangan ada harta haram mengalir di dalamnya. Karena apa? Karena saya pun banyak menyaksikan rumah tangga kurang apa, istri cantik, suami cakap, anak palalinter, semuanya ada dalam keadaan sejahtera, tapi hancur dengan serta-merta karena ternyata ada harta haram mengalir di dalam pernikahan tersebut. Kita boleh punya mimpi, punya kesejahteraan, punya rumah besar, punya mobil bagus, harus itu akan menjadi semangat kita bekerja. Tetapi kita harus bersabar dengan cara-cara yang halal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya menyampaikan pesan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kalian kagum. Jangan kalian kagum kepada orang yang besar dengan harta haram. Karena kalian akan menyaksikan dengan mata kalian sendiri bagaimana mereka hancur dengan hina. Bapak Ibu sekalian. Ini adalah satu statement yang sangat keras dari Rasulullah. Hati-hati. Saya yakin kita mengumpulkan harta ingin membangun rumah tangga bahagia. Tapi kalau harta itu dikumpulkan dengan cara yang Allah tidak ridho, Allah murka, maka bagi Allah mudah menghancurkan pernikahan kita. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, 1 jam saya menyampaikan paparan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaat, dan mungkin untuk lebih mengembangkan, boleh kita ada tanya jawab, boleh konsultasi atau bagaimanapun, mudah-mudahan menambah keberkahan dari kajian kita hari ini. Sebelumnya saya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang tidak pantas, tidak baik diucapkan, kesalahan dan kekurangan saya mohon dimaafkan, tapi apapun itu mudah-mudahan sudah menjadi bagian ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Khususnya kita meniti rumahku surgaku, sehingga saat rumah kita ada suasana surga, kita menjadi orang yang paling betah bersamanya. Saat rumah tangga kita sudah bernuai surga, maka kita akan selalu pulang kepadanya. Kita akan tidak senang dengan orang lain, karena kita sudah punya surga di rumah kita. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, saat ditanya pernikahan beliau adalah baiti jannati. Rasul mengatakan, rumahku surgaku. Di rumah Rasul ada suasana bahagia seperti surga, dan di rumah Rasul sudah ada semangat beribadah meraih pahala surga. Mudah-mudahan kitalah pemiliknya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk meraihnya. Baik, saya buka sesi tanya jawab, silahkan. Siapa yang mau bertanya, silahkan Bapak Ibu. Saya mau bertanya. Bangga. Yang di chat dulu ya. Semua dulu. Ya silakan. Ada yang chat. Pakai chat aja kayaknya ya, bagusnya ya. Supaya saya mau bertanya juga. Ya, mangga Bapak, mangga Ibu diantos, mangga. Mangga Ibu Diana di Payun. Mangga. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun waktosna tos dipasikeun. Bahagia sekali saya mendengar suara Teh Mimin Aminah pada pagi hari ini. Terima kasih atas share ilmunya. Karena Teh Mimin satu angkatan ketika sekolah di SMP, dulu di SMP 14. Alhamdulillah hari ini dipertemukan di Zoom, Teh Mimin Dama. Alhamdulillah ya Allah. Iya Teh, iya Teh Diana, saya lagi mencoba mengingat-ingat. Iya. Alhamdulillah sealumni sareng abdi SMP 14 ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Teh Mimin, dulu kita bareng-bareng sama Wiwit. Kalau inget ya. Alhamdulillah. Iya Ibu, iya. Masya Allah. Mohon Teh Mimin, saya punya 2 pertanyaan. Tadi sehubungan dengan yang disampaikan tentang selingkuh yang sekarang banyak terjadi. Pertanyaannya seperti ini Teh Mimin. 1,
bolehkah seorang istri memiliki rasa cemburu? Ya. Lalu yang kedua, jika memang ada rasa cemburu, bagaimana cara seorang istri mengelolanya agar tidak menjadi energi negatif? Begitu Ya. Teh Mimin. Baik. Atur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung ya Bapak Ibu, karena saya tuh pelupa nanti susah ininya. Teh Diana, berbahagia sekali saya dipertemukan kembali oleh Allah dengan Teh Diana. Saya lagi mencoba melihat wajahnya. Masya Allah, Alhamdulillah tahun 85 ya kita berpisah. 85 ber-40 tahun Bapak Ibu, Masya Allah. Karena saya termasuk yang tidak aktif di di alumni Punten ya, Masya Allah. Terima kasih. Teh Mimin, adiknya tak aktif Teh Mimin. Ya siap. Baik, pertanyaan yang pertama adalah bolehkah seorang istri memiliki cemburu? Ya, cemburu adalah bagian rahmat Allah ya kepada suami istri sebagai satu tanda bahwa kita saling memiliki ya, saling memiliki ya. Jadi cemburu itu adalah buah cinta Bapak Ibu, bukti cinta ya, saling memiliki, saling membutuhkan. Jadi takut kehilangan itu cemburu ya. Bahkan mohon maaf, hati-hati kalau kita sudah tidak punya cemburu. Ini adalah bagian yang harus dihindari. Karena apa? Saat seseorang sudah tidak punya cemburu, masuknya bisa dayus. Dayus itu adalah seseorang yang tidak pernah marah ya saat pasangannya berlaku dengan orang lain seperti dengan dirinya. Contoh gitu ya. Jadi dayus itu adalah salah satu contoh dayus, suami tidak marah saat istrinya ya bersikap dengan laki-laki lain seperti dengan dirinya gitu. Mungkin berpelukan, cipika-cipiki, misalkan sampai gimana, sampai cemburunya sok we lah dah kumaha teh mama sok we asal tong macam-macam, itu justru bahaya. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga, tidak mencium bau surga suami yang tidak yang dayus kepada keluarganya. Jadi dayus itu salah satunya adalah tidak punya cemburu atau tidak punya kemarahan saat ada anggota keluarganya bermaksiat. Itu tidak ada. Nah, jadi cemburu itu kedah Teh Diana. Tetapi bagaimana cemburu itu menjadi rahmat saat cemburu itu ya diaplikasikan, diwujudkan dengan sesuatu yang positif. Ya. Maaf, cemburu akan berbeda, akan negatif kalau cemburu itu sudah didasari dengan curiga, buruk sangka, gitu ya. Saya ada temanya, hindari buruk sangka dan curiga, itu ada ininya, ada kajiannya, ya. Artinya adalah apa? Selama cemburu itu tidak didasari oleh kecurigaan, oleh buruk sangka, apalagi tuduhan, maka cemburu itu adalah boleh dibenarkan. Asal satu itu tadi ya, jangan curiga, apalagi menuduh ya. Karena maaf Bapak Ibu, saat suami istri mempunyai kecurigaan ya, atau lagi tuduhan, itu capek dan itu akan negatif dalam komunikasi. Ya, contoh bapak-bapak mungkin bisa melihat istrinya percaya atau tidak ya. Saat mungkin bertanya, Pak di mana? Jam berapa pulang? Ya, sudah sampai mana? Ya kan, bener ya. Itu kok bener ya, aku ditekankan gitu. Bapak pulang jam 4, ya jam 4, benernya Pak, benernya itu satu tanda. Ada satu keraguan bahwa suaminya bisa pulang sesuai dengan ininya. Nah artinya apa? Satu aja, cemburu harus, tapi harus di-manage. Gimana caranya? Percaya bahwa suami kita belahan jiwa terbaik. Selama tidak ada indikasi hal-hal yang membuat kita curiga, yang membuat kita mohon maaf buruk sangka, jangan pernah ada itu semua. Kecuali kalau ada indikasi, kita selesaikan ya. Kita selesaikan dengan konfirmasi, dengan komunikasi sehingga cemburu berjalan dengan baik. Termasuk punten teh. Soal orang yang cemburu kita nggak perlu ngorek-ngorek HP suami gitu, nggak perlu karena cemburu kita nggak suami capek gitu. Saya katakan capek buat apa ini suami gitu kan? Ya tapi Teh Mimin kalau ada indikasi mencurigakan boleh, nah, boleh silahkan. Tapi maaf saya selalu mengatakan kalau kita mau mengorek HP suami, terus kita tahu ada sesuatu di dalamnya, lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau hanya untuk sekedar marah-marah, sekedar emosi nggak usah lah, biarkan karena kita punya Allah sebaik-baik saksi dari setiap keadaan. Walau alam bisawab, mungkin itu Teh Diana, mohon dimaafkan kalau ada kekurangan, silakan. Yang lain mangga Bapak Ibu. Saya dulu, saya boleh? Boleh Pak, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ustadzah, bukan kebetulan karena izin Allah saya suaminya Bu Diana ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Pak. Aduh, Bapak bersyukur ya, punya istri solehah. Ya, memang tadi saya juga jadi deg-degan gitu.
pada saat banyak masalah, banyak rumah tangga yang bercerai malah sudah 35 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada keluarga saya. Amin, amin, amin. Yang tadi disampaikan di awal, saya tidak mencatat semua apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, tetapi terkait dengan orientasi kita, karena memang semakin tinggi jabatan, mohon maaf, kan semakin sibuk gitu ya. Terus juga contoh kemarin ya, istri saya dan keluarga kan 5 hari ditinggalkan gitu. Dan ini juga orientasinya kan kerja. Tapi alhamdulillah istri saya kan ada cemburunya gitu kan. Alhamdulillah. Berarti itu kan sangat mencintai terutama saya karena merintis dari awal gitu kan, pengalaman dari muda jadi istri gitu kan, jadi suami istri, aku tiba-tiba ini. Tapi kan di lingkungan kerja, di lingkungan juga pergaulan, apalagi orientasinya dengan mendampingi pimpinan dan lain-lain. Apalagi pada saat kita membina UMKM kan banyak juga, saya kan sering juga di foto-foto gitu kan, sering komunikasi dengan UKM-UKM yang gak rilis gitu, yang begitu gitu kan. Ini juga tidak bisa dihindari kalau pejabat publik pemerintahan begitu gitu kan. Tapi sikap kita gimana gitu, walaupun memang secara tidak hati ini tidak merasa ada apa-apa gitu, tapi kan kesannya kalau memang dilihat orang, wah itu dekat dengan si A dengan si B gitu. Nah, ini juga langkah-langkah kita harus bagaimana, karena memang satu sisi insya Allah kalau dalam hal-hal menjaga diri, menjaga harga diri dan menjaga kredibilitas sebagai seorang kadis gitu, ada sombong ya punya. Saya ingin ini, tapi mohon juga masukan. Saya jangan juga khawatir karena memang perjalanan masih panjang. Curhat. Mumpung ini konsultan terbaik nih di kita. Saya juga sudah sering mendengar Teh Mimin ini. Di MQ banyak, di mana-mana banyak, dan istri saya juga sudah banyak bercerita tentang beliau. Jadi hal-hal apa yang perlu saya lakukan gitu, Teh Mimin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Bersyukurlah manakala di hati kita ada kekhawatiran ya, karena kekhawatiran itu menggambarkan adalah ya ketakutan berbuat salah ya, dan menggambarkan ada tanggung jawab, karena hari ini banyak orang yang salah tapi tidak merasa salah sehingga tidak khawatir ya. Tadi Bapak mengatakan gimana biar kita semua termanage dengan baik antara karir dan keluarga di tengah kesibukan dan dengan iklim bekerja kita yang banyak berinteraksi mungkin dengan lain jenis ya, gimana kita semua bisa menghadapi itu dengan benar. Subhanallah, satu yang pertama aja Pak ya, ada komitmen dalam diri kita. Ya, komitmen dalam diri kita bahwa jadi apapun kita di dalam pekerjaan kita dalam rangka mencari nafkah itu adalah ibadah kita untuk keluarga gitu Pak. Jadi komitmen ya. Saya banyak orang-orang yang sukses ya pada saat godaan di hadapannya banyak karena memang mereka satu komitmen. Saya hadir di sini bagian tanggung jawab saya ya sebagai ayah, sebagai pencari nafkah. Maka saya tidak boleh dalam perjalanan saya menjadi ayah, menjadi suami merusak rumah tangga saya karena pekerjaan saya. Jadi pertama ada komitmen dulu Pak ya, komitmen setia, komitmen ke rumah tanggaan ya, keluarga nomor 1, insya Allah ya. Kalau sudah komitmen keluarga nomor 1 ya, itu menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Allah yang akan ngejagain kita Pak, seperti itu ya. Yang kedua adalah ya, mohon maaf pada prakteknya saat kita berhadapan dengan situasi yang berlawanan dengan kelemahan kita ya, kita kan lemah sebagai laki-laki ya Pak ya, misalkan ya ada yang dekat atau ada yang gimana. Nah di sini adalah perlu bentengnya ya, bahwa kita di sini dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Punten kita setia bukan hanya menjaga perasaan istri kita, tapi kita setia menjaga rahmat Allah untuk kita. Kita setia sebagai rasa syukur kita kepada kita punya keluarga. Nah, seperti itu. Sehingga pada aplikasinya kita bisa mengatur. Dan punten Pak, punten pisan. Salah satu hal yang hari ini menjadi PR ya, susahnya seorang suami terjaga ya, karena interaksi yang terlampau belar dengan lain jenis gitu. Karena mungkin yang dihadapi adalah wanita yang belum memahami ilmu agamanya secara baik dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Maka punten, saya bahkan lebih respect kalau ada para pejabat yang punya jati diri bahwa dirinya adalah seorang muslim, ya kan? Dirinya bisa menghindar hal-hal yang membahayakan rumah tangganya, itu berarti dia punya komitmen Pak gitu. Intinya adalah apa?
Saya ini bahaya enggak untuk saya? Bahaya untuk pernikahan saya. Kalau kita ini berdasarkan prinsip, maaf Bapak, orang akan mengapresiasi bahwa kita adalah pejabat yang punya prinsip-prinsip, ya, kebenaran, keberpihakan, memprioritaskan nomor satu keluarganya. Insya Allah. Dan itu akan menjadi keberkahan buat karir kita, ya, keberkahan buat karir kita. Karena punten, karir kita bisa menanjak, bisa sesuai dengan harapan kita, karena bisa jadi ada keberkahan yang Allah berikan karena kebahagiaan istri kita oleh kita. Ada kebahagiaan anak-anak oleh kita. Sehingga Allah bukakan pintu keberkahan itu. Saya mengingatkan untuk memprioritaskan pertama perbuatan baik kepada keluarga itu, karena ternyata membuka banyak sekali kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ini mungkin tadi saya harus sampaikan, tapi tadi saya lupa, berpentingnya berbuat baik kepada keluarga itu, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalian menjamin satu perkara kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjamin 4 perkara untuk kalian. Jadi siapa yang menjamin satu perkara kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan jamin baginya adalah 4 perkara. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah yang harus kami jamin untuk Allah dan Rasulnya? Kata Rasul, berbuat baiklah kepada keluarga kalian. Berbuat baiklah kepada keluarga kalian, karena Allah akan satu, menjadikan surga mudah untuk kalian. Nah, yang kedua, Allah akan mudahkan semua urusan-urusan kalian. Dan yang ketiga, Allah akan bukakan cinta-cinta yang baik untuk kalian dari keluarga kalian. Masya Allah Bapak. Dan Allah akan berkahi umur-umur kalian. Subhanallah. Ini ternyata ilmu tentang keluarga. Saya concern dakwah di bidang keluarga, khususnya bidang pasutri. Ternyata apa? Hubungan baik bersama belahan jiwa itu membuka keberkahan bagi segala aspek kehidupan kita. Karir naik, rizki barokah, bernilai amal soleh, surga, dan Allah memberkahi umur kita. Ya Pak, insya Allah Pak. Ya, yang penting yang utama juga adalah komunikasi Bapak dengan istri. Ya, komunikasi itu menjadi bagian pilar. Ya, pilar bagaimana seorang suami menjalankan tugasnya di luar itu juga dengan kekuatan komunikasi dengan belahan jiwanya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mangga masih ada? Mangga Bapak Ibu. Mungkin cukupkan dulu sampai di sini Ibu. Ya, sudah selesai ya. Sudah jam kantor ya. Iya, siap. Laksanakan. Mungkin apabila ada Bapak Ibu yang masih ingin berkonsultasi dengan Ibu Hajah Siti Aminah, Ibu Mimin Aminah, dipersilakan langsung mungkin ya ke Ibu Mimin Aminah sebagai konsultan pernikahan. Alhamdulillah. Baik. Sebelum ditutup mungkin Ibu kami mohon doa, Ibu bisa memimpin doa buat kita semua agar kami rumah tangganya sakinah. Baik. Ayo. Bapak Ibu sekalian, mari kita raih keutamaan kajian kita. Di ujungnya adalah bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dibahagiakan, ya. Dibahagiakan oleh Allah karena Allah mengabulkan doa kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Duhai Allah, di pagi hari ini kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Irhamna, irhamna. Anta khairur rahimin. Ya mujibasa ilim birahmatika nastagis. Birahmatika nastagis. Duhai Allah, kami memohon rahmat-Mu. Dengan rahmat-Mu kami pagi ini ya Allah. Ampuni semua dosa kami seumur hidup kami ya Allah. Ampuni dosa kami sebagai anak kalau kami belum menjadi anak yang berbakti untuk kedua orang tuanya ya Allah. Ya Rabbi, jangan biarkan keburukan kami kepada kedua orang tua kami membuat Engkau menakdirkan buruk bagi kehidupan kami. Tetapi ampunilah semua dosa kami kepada kedua orang tua kami dan berikan kesempatan kami untuk menjadi anak yang lebih berbakti bagi orang tua yang masih ada. Rabbana, ampuni dosa kami kepada belahan jiwa kami. Bila Engkau saksikan kami banyak menyakiti dan zalim kepada belahan jiwa kami, kami mohon Robbi, jadikan pagi ini kami menjadi pasangan-pasangan yang terampuni dosanya kepada pasangannya. Robbi, dengan rahmat-Mu ya Allah, hapus kesalahan kami. Ya Allah, perbaiki segala keburukan, kesalahan dan kekurangan-kekurangan kami.
Robbi, kami sedang berkumpul di dalam majelis ini semuanya karena-Mu, ya Allah. Kami sudah membahas baiti jannati. Maka kami mohon kepadamu di pagi ini, ya Allah. Berikan kami kesanggupan bersama pasangan untuk bisa membangun baiti jannati itu. Hadirkan suasana surga bahagia itu selalu di hati-hati kami. Hadirkan suasana surga itu di dalam rumah tangga kami. Dan jadikan kami meraih itu semua berpahala dengan surgamu di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami suami istri seperti Rasulullah Muhammad SAW yang Engkau karuniakan nikmatnya baiti jannati. Ya Allah, jadikan kami suami istri yang bersamanya dalam keimanan kepadamu, yang bersamanya dalam ketaatan ibadah kepadamu, sehingga Engkau jadikan kami suami istri yang seia sekata, seiring, sejalan, senasib, sepenanggungan, dan Engkau tetapkan kami suami istri yang sehidup sesurga. Rabbana, Engkau maha tahu keadaan kami, tapi kami tahu Engkau maha kuasa menolong kami. Pernikahan kami Engkaulah yang mewujudkannya dan Engkau yang menjadikan kami telah puluhan tahun bersama belahan jiwa. Kami mohon Robbi, perbaiki pernikahan kami. Bila Engkau melihat banyak yang buruk di dalamnya, perbaiki pernikahan kami. Bila Engkau melihat banyak yang salah dan rusak di dalamnya, perbaiki komunikasi kami, perbaiki tutur kata kami, perbaiki respon kami, perbaiki perhatian kami kepada keluarga kami. Perbaiki ya Rabb perbuatan-perbuatan kami kepada keluarga kami. Apabila Engkau melihat banyak perbuatan buruk telah kami lakukan kepada keluarga kami. Perbaiki kebersamaan kami ya Allah. Hangatkan ya Rabb, dekatkan yang jauh. Tumbuhkan cinta yang indah di antara hati kami dalam keluarga. Hadirkan suasana surga di rumah kami ya Allah. Bangunkan bagi kami, keluarga kami, istana di surgamu ya Allah. Rabbana, sabarkan kami ya Allah dalam menghadapi ujian apapun dalam pernikahan kami ya Allah. Mampukan kami menjadi keluarga yang memperhatikan keimanan keluarganya, dan jadikan kami keluarga yang bersamanya dalam taat kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mampukan kami untuk menjalankan semua tugas-tugas pernikahan kami agar kami kelak bisa bertanggung jawab di hadapanmu. Robbi, kami mohon lindungi pernikahan kami dari dosa durhaka kami kepada ayah ibu kami. Lindungi pernikahan kami dari dosa kami kepada sesama anggota keluarga kami. Lindungi pernikahan kami dari dosa harta haram yang menghancurkan pernikahan kami. Rabbana taqabbal doa. Rabbana taqabbal minna, bahagiakan kami dengan pasangan yang menjadi qurrata a'yun bagi kami. Bahagiakan kami dengan anak-anak yang soleh dan solehah untuk kami. Sehingga di dunia ini Engkau bahagiakan kami dengan rumah tangga baiti jannati. Surga ada di dalam rumah kami. Surga telah menjadi impian kami kelak di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maaf lahir batin bila ada kata dan sikap yang tidak bermanfaat dan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.